Salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, NPM 12114201201200068, kelas Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob, dan menghitung berapa total ATP yang dihasilkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai respirasi aerob secara lebih lanjut, mulai dari pengertian hingga tahap-tahapnya. Respirasi aerob. Sedikit mengenai respirasi. Respirasi adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi. Bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan mengubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP. Bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Sedangkan respirasi aerob bisa diartikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O. Kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma, berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria, tempat berlangsungnya dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahap respirasi aerob. Setelah mengenal apa itu respirasi aerob, kini saatnya kita mengetahui bagaimana proses respirasi ini berjalan dan hasil seperti apa yang kita akan dapatkan. Untuk mulainya, mari kita lihat contoh reaksi pada respirasi aerob yang berbentuk seperti ini. C6H12O6 tambah 6O12 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2 tambah energi sama dengan 38 ATP. Yang berikutnya glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa 6 atom karbon menjadi asam pirufat 3 atom karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, endergonik membutuhkan ATP dan eksergonik menghasilkan ATP. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi sebagai reaksi antara karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi satu asetil CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah atau senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dan dari NAD+. Dua molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Selanjutnya siklus Krebs.
Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan pada tahap ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain. 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP untuk setiap satu asam pirfat. Satu senyawa lagi yang berbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NAD+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah CO2. Bisa kita simpulkan, hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 proses FADH2. Proses selanjutnya adalah transport elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar digunakan oleh tubuh. Yang berikut transport elektron. Transport elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahap di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH2 menjadi energi yang berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Tempat berlangsungnya tahapan transport elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya membran dalam atau krista mitokondria. Untuk setiap tahap, satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Lalu berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita hitung bersama-sama. Jumlah NADH yang dihasilkan dari tahap-tahap sebelumnya adalah proses jumlah NADH, glikolisis 2 NADH, dekarbosilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH. Dari proses sebelumnya, kita mendapatkan 10 NADH karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP. Maka total ATP yang didapat adalah 10 NADH kali 3 ATP sama dengan 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang akan didapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH2. Jika satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang didapatkan dari FADH2 adalah 4 ATP. Jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP tambah 2 ATP tambah 30 ATP tambah 4 ATP sama dengan 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju selanjutnya, yaitu transport elektron yang terjadi di mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi ATP yang bersih dihasilkan adalah 36 ATP. Kesimpulannya, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 tambah N6O2 menghasilkan 6 CO2 tambah 6 H2O tambah energi sama dengan 38 ATP. Namun 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria,
sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP yang bisa digunakan oleh tubuh kita sebagai sumber energi untuk beraktivitas sehari-hari. Seluruh proses respirasi aerob ini terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita, yaitu sitoplasma, tempat berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria, tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron yang mengubah glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.